Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang segar. Sebelum kita beraktivitas kembali, mari kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ester pasal yang keempat sampai dengan yang keenam. Di pasal 4 diceritakan bagaimana usaha Mordekai untuk menolong bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, dari ancaman pembunuhan, pembinasaan yang diprakarsai oleh Haman, yang mana hal ini telah disetujui oleh Raja Ahasiweros. Maka Mordekai menemui Ratu Ester untuk meminta pertolongannya agar ratu bisa menghadap raja dan mungkin saja raja berkenan. Namun untuk menghadap raja bukanlah hal yang sembarangan. Bila raja tidak memanggil dan tidak berkenan, bisa-bisa malah hukuman mati yang diterimanya. Lalu apa yang dilakukan Ester? Kita lihat di dalam ayatnya pasal yang keempat ayat yang ke-15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Lalu pada hari ketiga, Ester menghadap raja. Dan pertolongan Tuhan nyata. Raja berkenan menerima Ester, dia mengangkat tongkat emasnya, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Maka disampaikanlah oleh Ester apa keinginannya. Dia ingin mengadakan pertemuan antara raja dan Haman. Kemudian sebelum hal itu terjadi, malam sebelumnya raja tidak bisa tidur. Dia membuka catatan-catatan sejarah. Lalu didapatilahnya bagaimana Mordekai sebetulnya adalah orang yang berjasa kepada raja. Mordekai dia pernah memberitahukan bahwa ada rencana jahat yang mana itu dilakukan oleh penjaga pintu yang hendak membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi Mordekai mengetahuinya dan hal itu kemudian diberitahukan sehingga raja terluput dari hal pembunuhan itu. Tapi Mordekai ini belum menerima imbalan apapun dari raja. Maka bertanyalah raja pada Haman, imbalan apa yang diberikan bagi orang yang berkenan raja menghormatinya? Kita baca di dalam pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu, kemudian Haman menjawab kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui 8 kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka jawab raja, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Nah saudara, apa yang dapat kita ambil dari perikop ini ya? Sungguh Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Bila kita menghadapi masalah, datanglah hanya kepada Tuhan.
Tuhanlah tempat meminta pertolongan. Seperti yang tercatat di dalam kitab Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, Tuhan bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Seperti yang kita lihat, Mordekai ini adalah orang yang Yahudi yang justru mau dibinasakan. Tetapi dia malah berbalik menjadi orang yang dihormati. Dan itu pun dilakukan oleh Haman, yang mana Haman ini adalah orang yang mau membinasakan Mordekai. Tapi malah Haman yang kena hukuman itu. Tuhan bisa membalik telapak tangan dalam sekejap mata. Tuhan bisa merubah nasib kita dengan caranya dia yang ajaib, yang luar biasa. Nah, dan Tuhan juga bisa memakai siapa saja menjadi alatnya. Tuhan betul-betul Allah kita yang ajaib. Marilah kita sejenak merenungkan bahwa Tuhan bisa menolong kita dengan cara apapun yang tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Orang-orang di sekitar kita pun Tuhan bisa pakai. Demikian juga Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya sepanjang hari ini kita boleh berjalan bersama Tuhan, melakukan setiap aktivitas kita. Tuhan memberkati.